Saya seorang perupa dari Kota Malang, kelahiran Kota Malang yang sempat lama berdomisili di Jogja. Jadi ini adalah sebuah pameran yang sangat spesial bagi saya pribadi karena sudah lama saya punya angan-angan untuk bisa pameran tunggal di Jogja. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih dari 20 tahun saya menyimpan harapan itu. Baru terwujud sekarang dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya sendiri adalah bisa dibilang saya memulai sebuah awal baru dalam dunia seni rupa. Awalan baru yang kesekian karena saya memang selalu merasa baru di setiap tampilan, terutama dalam meng-create karya-karya saya. Dan kali ini saya membawa karya-karya yang sebetulnya saya mengawalinya tidak dari titik ini, tapi saya cukup lama dikenal sebagai perupa surrealis yang menggunakan teknik-teknik realisme fotografis yang akan mengarah pada super realis. Tapi ternyata saya sering kewalahan dalam hal kejar-kejaran dengan waktu. Ditambah lagi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan saya untuk mengeksekusi gagasan menjadi sebuah karya. Karena saya sering sekali menyebutnya ini sebagai kemiskinan yang biadab, karena betul-betul membuat saya nggak mampu sekedar untuk menggoreskan pensil aja. Saya ibaratnya saya tidak mampu beli pensil. Memang sesuatu yang luar biasa waktu itu yang harus saya alami. Tapi gairah syahwat untuk membuat karya itu tidak pernah berhenti, sehingga saya harus bisa mengatasi ini dengan cara lain, yang itu sangat terbantu ketika saya menyadari di depan rumah saya itu ada pengepul barang-barang rosok. Dan ketika saya teliti, barang-barang rosokan ini ternyata banyak sekali yang menarik untuk bisa diangkat sebagai sebuah karya. Itu yang kemudian membuat saya mengambil langkah lain dalam berkesenian, sampai saya disebut pemulung oleh teman-teman di Malang waktu itu, bukan lagi perupa, karena saya selalu berburu barang-barang di tempat sampah, di jalanan, atau kalau enggak ya ketika saya membutuhkan sesuatu dan itu tidak saya temukan di tempat lain, di tempat sampah atau di jalanan, saya cari di pasar loak dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi pilihan saya dalam berkarya. Saya menggunakan media-media yang acak-acakan, tapi saya akan membuatnya menjadi tidak acak-acakan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada banyak sekali ragam benda-benda yang saya gunakan untuk media berkarya, sarana berkarya, sarana berekspresi saya. Nah, ini salah satu yang saya suka karya ini Joker's Family, jadi keluarga pelawak gitu. Saya seringkali merasa kita ini sedang melucu aja dalam hidup, betulnya. Ini hal seperti ini, kayak kadang-kadang saya seperti bermain-main guyon aja dengan memadu padankan media-media yang berbeda menjadi satu kesatuan. Saya merasa enjoy ketika saya berhasil dengan permainan seperti ini. Mungkin ada beberapa karya yang agak sedikit serius ya. Karena saya lagi-lagi saya mencoba untuk mengeksplor lagi kemampuan saya dalam berolah secara realis seperti ini. Tapi kegagalan yang lain juga akan selalu mengikuti, sehingga kemudian saya munculkan teknik-teknik lain untuk saya gabungkan. Nah ini bonekanya anak saya ini sebetulnya
mainannya anak saya yang kemudian terbengkelai karena tidak lagi dipakai, dia sendiri tidak bersama saya, kemudian saya manfaatkan aja untuk menjadi sebuah karya sehingga lebih apa, lebih punya daya tawar gitu, tidak bagi saya sendiri. Jadi saya menggunakan juga banyak mainan anak saya yang kemudian saya pakai untuk media berkarya. Kadang-kadang saya itu dalam berkarya itu seperti kegiatan rekreatif aja, tidak terlalu serius gitu. Teori of play, saya pernah mengenal itu dari seorang Wiridono itu. Saya tertarik waktu itu, teori of play itu menyenangkan ketika kita membuat karya dengan pola pikir yang main-main, tapi tetap kita karena kita punya basic yang serius, ya akhirnya munculnya adalah karya-karya yang nggak main-main. Saya mengekspress mengenai tentang karya Mas Tommy ini, sebagaimana yang kita lihat berada di ruang pamer, banyak menggunakan font objek ya, jadi objek temuan, terus kemudian lebih kepada eksplorasi bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan dia, baik itu kardus, triplek, kemudian boneka-boneka kecil. Nah itu ya jadi semacam font objek, kemudian dia rangkai atau diinstal, kemudian menjadi satu kesatuan, satu tema yang utuh, menjadikan itu sebagai bentuk ekspresi dia, ekspresi berontak dari kehidupan dia ataupun masalah pribadinya maupun masalah sosial. Dan juga ada beberapa karya berbentuk semacam boneka dengan beberapa objek yang dia rangkai kemudian jadi satu karakter boneka tersendiri. Itu juga cukup menarik bagi saya. Kemudian beberapa objek barang bekas ada yang dia install menjadi sebuah susunan berada di bawah, yaitu dari kaleng bekas minuman. Ya, saya kira karya-karya ini menarik sebagai eksplorasi bahan ketika kita masih belajar, ketika masih mengenyam pendidikan. Tentu saja eksplorasi bahan semacam itu diajarkan dengan berbagai macam bahan, mencari bahan-bahan atau media selain kanvas, media selain kalau patung tentu saja selain kayu dan batu, itu bisa menjadikan suatu ekspresi dari dalam diri si seniman itu.